Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Eka Abriani dan rekan saya Desi Indria hari ini akan mempresentasikan tentang teknis administrasi di pengadilan agama. Yang pertama yaitu penerimaan perkara. Petugas meja 1 menerima gugatan, permohonan, verset, banding, kasasi, peninjauan kembali, eksekusi, dan perlawanan pihak ketiga. Selanjutnya, bagi kuasa insidentil harus ada surat keterangan tentang hubungan keluarga dari kepala desa atau lurah dan atau surat izin khusus dari atasan bagi PNS dan TNI atau Polri. Salinan surat-surat yang dibuat di luar negeri harus disahkan oleh kedutaan atau perwakilan Indonesia di negara tersebut dan diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia oleh penerjemah tersumpah. Selanjutnya, surat gugatan atau permohonan diserahkan kepada petugas meja 1 sebanyak jumlah pihak, ditambah 3 rangkap termasuk asli untuk majelis hakim. Yang selanjutnya, petugas meja 1 menaksir panjar biaya perkara. Kemudian setelah menaksir panjar biaya perkara, petugas meja 1 membuat surat kuasa untuk membayar atau SKUM dalam rangkap 4. Kemudian petugas meja 1 mengembalikannya kepada pihak penggugat atau pemohon untuk diteruskan kepada pemegang kas. Penggugat atau pemohon membayar uang panjar biaya perkara yang tercantum dalam SKUM ke bank. Kemudian pemegang kas menerima bukti setor ke bank dari penggugat atau pemohon dan membukukannya dalam buku jurnal keuangan perkara. Nomor urut perkara adalah nomor urut pada buku jurnal keuangan perkara. Pemegang kas menyerahkan berkas perkara kepada penggugat atau pemohon agar didaftarkan kepada petugas meja 2. Kemudian petugas meja 2 mencatat perkara tersebut dan petugas meja 2 menyerahkan satu rangkap surat gugatan atau permohonan yang telah terdaftar dalam SKUM kepada penggugat atau pemohon. Kemudian petugas meja 2 memasukkan berkas surat gugatan atau permohonan tersebut dalam map berkas perkara dan melampirkan belangko PMH, penunjukan panitera pengganti, penunjukan jurusita pengganti, serta menyerahkan kepada wakil panitera untuk disampaikan kepada ketua pengadilan agama melalui panitera. Selanjutnya yaitu administrasi biaya perkara. Nah, biaya administrasi untuk perkara gugatan atau permohonan dikeluarkan pada saat setelah diterimanya panjar biaya perkara. Biaya materai dan hak redaksi dikeluarkan pada saat perkara diputus. Setelah dikeluarkan dari KIPA 1 dan KIPA 6, biaya perkara, hak redaksi, dan lages dibukukan pada buku penerimaan hak-hak kepaniteraan atau KIPA 8. Nah, apa itu KIPA? KIPA merupakan kode untuk keuangan perkara. Selanjutnya, panitera atau petugas yang ditunjuk dengan surat keputusan ketua pengadilan mencatat penerimaan dan pengeluaran uang dalam buku induk keuangan perkara yang bersangkutan. Buku penerimaan uang hak-hak panjar ditutup pada tanggal selesai pelaksanaan eksekusi. Ketua pengadilan sebelum menandatangani buku induk keuangan perkara harus meneliti kebenaran keadaan uang menurut buku kas dan menurut keadaan yang nyata, baik dalam brankas maupun yang tersimpan di bank dengan disertai bukti penyimpanan uang di bank. Kemudian buku jurnal dan buku induk keuangan setiap tahun harus diganti dan tidak boleh digabung dengan tahun sebelumnya. Selanjutnya yaitu tambahan biaya panjar. Petugas meja 1 menaksir panjar biaya perkara atas dasar surat keputusan ketua pengadilan agama. Perincian panjar biaya perkara tersebut harus ditempel pada papan pengumuman pengadilan agama. Dalam penaksiran panjar biaya perkara perlu dipertimbangkan jumlah pihak-pihak yang berperkara, jarak tempat tinggal, dan kondisi daerah para pihak. Dalam perkara cerai talak harus diperhitungkan juga biaya pemanggilan para pihak untuk sidang ikrar talak, biaya pemanggilan para pihak untuk menghadiri proses mediasi. Selanjutnya, register perkara. Buku register diberi nomor halaman pertama dan halaman terakhir ditandatangani oleh ketua pengadilan agama, dan halaman lainnya diparaf.
Banyaknya halaman pada setiap buku register dinyatakan pada halaman awal dan keterangan tersebut ditandatangani oleh Ketua Pengadilan Agama. Selanjutnya, buku register induk perkara memuat seluruh data perkara dalam tingkat pertama, banding, kasasi, PK, dan eksekusi. Buku register harus diganti setiap tahun dan tidak boleh digabung dengan tahun sebelumnya. Buku register induk perkara gugatan dan buku register induk perkara permohonan ditutup setiap bulan, sedangkan nomor urut setiap bulan dimulai dari nomor 1 dan nomor perkara berlanjut untuk 1 tahunan. Penutupan buku register setiap akhir bulan ditandatangani oleh petugas register. Sedangkan penutupan buku register setiap akhir tahun ditandatangani oleh panitera dan diketahui oleh Ketua Pengadilan Agama. Yang terakhir, buku register permohonan banding, kasasi, PK ditutup setiap akhir tahun dengan rekapitulasi. Sekian dari saya, selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya Desi Indria. Selanjutnya, persiapan persidangan. Persiapan persidangan itu dibagi menjadi 4. Yang pertama ada penetapan majelis hakim. Yang kedua, penunjukan panitera pengganti. Yang ketiga, penetapan hari sidang. Yang keempat, pemanggilan para pihak. Kita membahas dari yang pertama, penetapan majelis hakim. Selambat-lambatnya, dalam waktu 10 hari kerja sejak perkara didaftarkan, Ketua Pengadilan Agama atau Mahkamah Syariah menetapkan majelis hakim yang akan menyidangkan perkara. Yang kedua, penunjukan panitera pengganti. Panitera menunjuk panitera pengganti untuk membantu majelis hakim dalam menangani perkara dan membantu majelis hakim dalam persidangan. Yang ketiga, penetapan hari sidang. Perkara yang sudah ditetapkan majelis hakimnya segera diserahkan kepada ketua majelis hakim yang ditunjuk. Ketua majelis setelah mempelajari berkas dalam waktu selambat-lambatnya 7 hari kerja harus sudah menetapkan hari sidang. Dan yang keempat, pemanggilan para pihak. Atas perintah ketua majelis, jurusita atau jurusita pengganti melakukan pemanggilan terhadap para pihak atau kuasanya secara resmi dan patut. Selanjutnya, pelaksanaan persidangan dibagi menjadi 9. Kita membahas dari yang pertama dulu, ketentuan umum persidangan. Ketua majelis hakim bertanggung jawab atas jalannya persidangan agar pemeriksaan perkara berjalan teratur, tertib dan lancar. Sebelum pemeriksaan dimulai, harus dipersiapkan pertanyaan-pertanyaan yang akan diajukan. Yang ketiga, sidang dimulai pada pukul 9 waktu setempat. Sidang harus dilaksanakan di ruang sidang. Majelis hakim yang memeriksa perkara terlebih dahulu harus mengupayakan perdamaian melalui proses mediasi. Yang kedua, berita acara. Segala sesuatu yang terjadi di persidangan harus dituangkan dalam berita acara. Yang ketiga, rapat permusyawaratan majelis hakim. Yang keempat, penyelesaian putusan. Yang kelima, pemberitahuan isi putusan. Yang keenam, penyampaian salinan putusan. Yang ketujuh, minutasi berkas perkara. Yang kedelapan, pemberkasan perkara. Dan yang terakhir, administrasi pelaksanaan putusan izin ikrar talak. Selanjutnya terkait dengan laporan perkara. Laporan pengadilan agama atau Mahkamah Syariah. Yang kedua, asli laporan dikirim kepada Ketua Pengadilan Tinggi Agama atau Mahkamah Syariah Aceh. Yang ketiga, laporan keadaan perkara, laporan keuangan perkara, laporan jenis perkara dibuat setiap akhir bulan dan harus diterima oleh Pengadilan Tinggi Agama atau Mahkamah Syariah Aceh selambat-lambatnya tanggal 10 dan Mahkamah Agung selambat-lambatnya tanggal 15 bulan berikutnya. Yang keempat, laporan perkara yang dimohonkan banding, kasasi, peninjauan kembali maupun eksekusi dibuat setiap 4 bulan, yaitu pada akhir bulan April, Agustus, dan Desember. Dan yang nomor 5, laporan kegiatan hakim dibuat setiap 6 bulan, yaitu pada akhir bulan Juni dan Desember. Selanjutnya, pengarsipan. Setelah berkas perkara diminutasi,
Petugas meja 3 menyiapkan berkas perkara untuk keperluan arsip. Secara umum, berkas perkara dapat dibedakan menjadi dua jenis. Yang pertama ada arsip aktif, maksudnya masih berjalan, dan yang kedua ada arsip tidak aktif, maksudnya sudah final. Yang ketiga, berkas perkara yang masih berjalan dikelola oleh panitera muda gugatan atau petugas yang bertanggung jawab untuk itu. Sedangkan arsip berkas perkara yang sudah tidak aktif dipindahkan pengelolaannya pada panitera muda hukum. Sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada kurang lebihnya kami mohon maaf. Apabila teman-teman ada ingin yang menanggapi maupun bertanya dipersilahkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.